Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan keypad yang bisa kita jadikan sebagai jalur masukan dan bisa kita gunakan untuk berbagai aplikasi yang ada. Baiklah, ini sudah kita desain sebuah rangkaian di mana microcontroller kita hubungkan dengan keypad, kita hubungkan dengan sebuah LCD. Nah, ini keypad, ya. Ini keypadnya 4x3, 4 baris, 3 kolom. Oke, ada baris A, baris B, baris C, dan baris D. Kemudian ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Oke. Ini kalau kita cari di mana? Seperti biasa, kita cari, kita klik P. Supaya cepat kita ketikkan keypad pada keyword. Oke. Kemudian ini kita ambil saja keypad phone. Oke. Berarti inilah yang kita pilih. Kalau seandainya untuk yang lain, untuk microcontroller, ini sudah biasa. Silakan pilih TMIK 8535 dan sebuah LCD. Ya. Keypad ini kita hubungkan, yang kolomnya kita hubungkan ke port A titik 0, ya, port A titik 0. Kemudian yang kolom kedua ke port A titik 1. Kemudian kolom ketiga ke port A titik 2. Sementara yang barisnya A ini kita hubungkan ke port A titik 3, baris B kita hubungkan ke port A titik 4, baris C kita hubungkan ke port A titik 5, dan baris D kita hubungkan ke port A titik 6. Berarti ada satu port A titik 7 tidak kita gunakan. Kalau kemudian LCD ini akan kita gunakan sebagai penampil angka apa yang kita tekan. Nah, seperti biasa, ini terhubung ke port B, dari port B titik 0 ke S, port B titik 1 ke RW, port B titik 2 ke enable, ya. Kemudian port B titik 3 tidak kita gunakan, port B titik 4 kita hubungkan ke D4, port B titik 5 kita hubungkan ke D5, port B titik 6 kita hubungkan ke D6, port B titik 7 kita hubungkan ke D7. Dan bagaimana prinsip kerja keypad ini? Keypad ini ibaratnya sama dengan switch, ya, sama dengan switch. Artinya switch ini berfungsi untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Nah, maka di keypad ini juga inilah setiap tombol, setiap button yang ada pada keypad itu akan menghubungkan antara baris dengan kolom. Nah, saya contohkan, ketika kita akan tekan angka 1, itu artinya menghubungkan antara kolom pertama dengan baris A. Ketika kita tekan angka 2, itu artinya kita menghubungkan kolom kedua dengan baris A. Ketika kita tekan angka 8, itu artinya menghubungkan kolom kedua dengan baris C. Begitu seterusnya untuk button atau keypad yang lain, atau tombol yang lain. Dan inilah yang akan kita gunakan sebagai input jalur masukan dan akan menampilkan apapun data yang ditekan tadi kita akan tampilkan di LCD. Baiklah, bagaimana cara menampilkannya? Nah, prinsip kerja dari keypad atau prinsip kerja dari proses pembacaan data keypad dikenal dengan istilah scanning keypad. Nah, prinsipnya logika pemrograman yang akan kita buat adalah seperti ini. Kita akan berikan logika 0 secara bergantian. Jadi kita akan berikan logika 0 secara bergantian pada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Berarti port A0, port A1, dan port A2 itu kita fungsikan sebagai output. Jadi kita fungsikan sebagai output. Kemudian baris A, baris B, baris C, dan baris D itu akan kita fungsikan nanti sebagai input. Nah, prinsip kerjanya adalah kita akan berikan 0 secara bergantian. Kita berikan 0 dulu di kolom yang pertama. Setelah kita berikan 0 di sini kita berikan 1 di kolom 2, di sini juga kita berikan logika 1. Maka tugas kita selanjutnya adalah memeriksa di baris mana yang kita temukan 0. Kalau seandainya kita temukan logika 0 itu di baris A, berarti itu angka 1 ditekan. Kalau kita temukan di baris B, berarti angka 4 yang ditekan. Kalau kita temukan di baris C, berarti angka 7 yang ditekan. Kalau kita temukan di baris D, berarti itu bintang yang ditekan.
Nah, setelah 0 kita berikan di sini, kita pindah. 0 kita berikan di kolom kedua, kemudian di kolom pertama dan kolom ketiga itu kita berikan logika 1. Nah, sama seperti yang tadi, kita periksa kembali. Ya, kita periksa kembali. Di baris mana kita temukan angka 0. Kalau seandainya kita temukan angka 0 di baris A, itu artinya angka 2 yang ditekan. Kalau kita temukan 0 itu di baris B, berarti angka 5 yang ditekan. Nah, begitu seterusnya. Jadi inilah yang akan kita coba jelaskan bagaimana